Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani dari tingkat 2B D3 Kebidanan Bogor, dan di sini saya akan menyampaikan mengenai COVID-19. Jadi sebelum saya masuk ke tanda gejala, cara penularan dan cara pencegahan, sekarang saya akan membahas apa itu COVID-19. Jadi banyak masyarakat yang memang sudah paham apa itu COVID-19 dan ada juga masyarakat yang belum paham mengenai apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 ini itu adalah sejenis virus yang dapat menyerang siapa saja, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, ataupun tidak memandang yang lainnya. Jadi dia bisa menyerang siapa saja. Manifesta klinisnya itu kurang lebih 2 minggu atau 14 hari dengan disertai dengan gejala yang dari ringan sampai berat dan sampai bisa kematian. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara penularan COVID-19. Cara penularan COVID-19 ini itu melalui percikan. Jadi bisa melalui ketika batuk, ketika bersin, ataupun ketika kita kontak langsung dengan orang yang terpapar COVID-19. Nah, selanjutnya untuk gejalanya. Untuk gejala yang ringan itu bisa dari batuk, demam, flu, dan ada juga untuk yang gejala beratnya itu dari pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, sampai kematian. Nah, selanjutnya itu ada cara pencegahan. Yang ini penting banget harus kita pahami cara pencegahannya, yaitu adalah 6 cuci tangan 6 langkah yang dianjurkan menurut WHO. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi dan memasak makanan dengan matang. Lalu olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan hati-hati kontak ketika dengan hewan. Nah, jangan lupa satu lagi dengan menaati aturan atau kebijakan dari pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa kebijakan yang ada di Indonesia, maupun yang memang beberapa kebijakan ini sudah diterapkan di luar Indonesia, luar negara Indonesia, yaitu seperti lockdown, work from home, stay at home, atau ketika berkepentingan baru boleh keluar. Nah, ini harus benar-benar kita taati. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas beberapa pendapat masyarakat yang memang ada yang sudah pasti kebenaran dan ada yang belum pasti kebenarannya. Yang pertama, ketika pendapat ini yang pertama itu ketika ibu hamil positif COVID-19, anaknya ketika dilahirkan akan positif juga. Nah, pendapat ini harus diingat, pendapat ini belum tentu kebenarannya. Kenapa? Karena beberapa penelitian menyebutkan ketika ibu hamilnya positif, maka anaknya belum tentu ikut positif ketika dilahirkan. Contoh salah satu kasus di Cina. Jadi kan COVID-19 ini ditemukan di Cina. Ya, ada beberapa kasus di Cina ini yang ketika ibu hamilnya itu dia positif, tapi ketika melahirkan anaknya tidak sama sekali positif atau dalam keadaan sehat anaknya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang berpendapat bahwa ketika ibu yang sudah melahirkan tidak boleh menyusui anaknya. Ini salah. Kenapa? Karena ibu yang sesudah melahirkan boleh menyusui anaknya, tapi dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti menyusui dengan menggunakan masker. Jadi ibunya menggunakan masker ketika menyusui anaknya, atau menggunakan atau ketika menyusui dipompa dulu gitu. Jadi menggunakan dulu. Dan selanjutnya ada yang berpendapat bahwa ibu hamil itu lebih rentan terkena atau lebih beresiko terkena COVID-19. Nah, ini benar banget. Kenapa? Karena ketika ibu hamil itu memiliki penurunan imun, maka dari itu resiko penularannya sangat mudah. Oke, selanjutnya itu ada pendapat yang menyampaikan bahwa anak-anak atau remaja lebih rendah beresiko terinfeksi COVID-19 dibandingkan lansia. Ini benar. Kenapa? Karena lansia itu mengalami penurunan sistem imunitas. Jadi di mana si lansia ini lebih cepat berisiko dibandingkan anak-anak dan remaja untuk penularan COVID-19. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pelayanan yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil selama pandemi COVID-19. Nah, untuk bidan itu ketika memberikan pelayanan harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Nah, selanjutnya jangan lupa ibu hamil untuk untuk menentukan atau
membuat perjanjian dengan seorang bidan atau seorang tenaga kesehatan lain untuk melakukan pemeriksaan gitu. Dan kurang lebihnya seperti itu pelayanan yang diberikan oleh bidan kepada ibu hamil. Dan yang paling diingat adalah jaga kesehatan, lakukan pencegahan, taati peraturan pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.